Pernah nggak kamu duduk di lingkaran teman lama, tapi rasanya kok kayak lagi duduk di antara orang asing ya? Mereka ketawa, kamu ikut ketawa. Tapi entah kenapa, ketawa kamu rasanya lebih lambat setengah detik dari yang lain. Mungkin itu reuni sekolah, atau di grup WhatsApp yang dulu rame banget. Sekarang kamu buka cuman buat baca, jarang bales. Atau di tempat nongkrong yang dulu jadi tempat pulang ketika sekolah atau kuliah yang paling nyaman, sekarang kok malah bikin kamu buru-buru ingin pulang beneran ya. Dan kamu akhirnya mulai mikir, jangan-jangan aku yang berubah, jangan-jangan aku sombong. Tapi kadang bukan itu masalahnya. Ada sesuatu yang bisa jadi mulai bergeser, pelan-pelan, tanpa kamu sadari kapan mulainya. Dan pertanyaan yang lebih jujur, bukan kenapa aku berubah, tapi kenapa yang dulu terasa ringan, sekarang terasa berat di badan. Kalau kamu pernah ngerasain ini, atau saat ini sedang berada di rasa itu, kamu nggak sendirian. Ini hal yang paling sering saya dengar dari orang-orang, terutama yang di usia 25-35 tahun. Fase ini di mana tahap hidup mulai bercabang, dan circle yang dulunya itu satu arah, sekarang mulai jalan ke tempat yang berbeda-beda. Dan biasanya yang muncul duluan bukan kelegaan, yang muncul duluan justru rasa bersalah. Kok aku jadi rada jarang ya bales chat dia? Kok aku jadi males ya diajak ketemuan? Aku jahat ya kalau aku ngerasa kayak gini. Nah, di sini kamu nggak jahat, kamu juga nggak salah, dan mereka juga belum tentu salah. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Ini soal dua arah hidup yang dulunya sejajar, sekarang mulai membentuk sudut yang berbeda. Dan kalau sampai sekarang kamu belum berani jauh, belum berani bilang, aku butuh space, aku butuh ruang, itu nggak apa-apa. Minimal sadar aja. Sebenarnya udah jadi salah satu langkah yang besar. Karena di balik semua ini, ada juga rasa kehilangan yang wajar kamu rasakan. Kehilangan versi diri kamu yang dulu cocok di sana. Dan itu boleh dirasain pelan-pelan, tanpa buru-buru, diberi nama harus move on. Kalau kita lihat lebih dalam, ada alasan kenapa sih kita itu susah banget ngelepasin lingkungan yang sebenarnya tuh udah nggak selaras lagi. Karena manusia itu sejak lahir punya kebutuhan dasar untuk merasa dirinya itu jadi bagian dari sesuatu. Bukan cuma butuh makan, tidur, enggak, tapi juga butuh ngerasa aku diterima di sini. Dan rasa memiliki itu bukan kemewahan, itu kebutuhan yang sama pentingnya dengan rasa aman. Jadi, waktu sebuah circle pernah jadi tempat kamu merasa diterima, otak kamu tuh akan nyimpan itu sebagai zona aman. Dan zona aman itu susah dilepas, meskipun sekarang rasanya udah nggak pas lagi. Sama ibaratnya kayak misalnya coba bayangin kamu punya baju yang dulu waktu kamu belinya itu waktu remaja. Dulu pas banget, nyaman dipakai kemana-mana. Tapi sekarang badan kamu udah berubah, baju itu rasanya sempit di beberapa bagian. Tapi tetap kamu pakai, karena rasanya lebih aman pakai baju yang sempit daripada telanjang tanpa identitas. Padahal ada baju lain yang mungkin lebih pas dengan bentuk badan kamu sekarang. Cuman kamu belum coba. Karena yang lama itu terasa lebih familiar. Nah, otak kita itu biasanya seperti itu. Jadi, biasanya otak kita itu lebih memilih rasa yang sudah dikenal, meskipun udah nggak sehat, dibandingkan ketidakpastian baru. Familiar itu rasanya tuh aman, nyaman. Walau sebenarnya udah nggak terlalu baik buat kita. Bahkan ada satu lagi nih, yang biasanya semakin rumit. Teman-teman lama itu seringkali menjadi kayak semacam cermin dari siapa sih kita itu dulu itu. Bukan cermin siapa kita sekarang. Mereka ingat versi kamu sama seperti mereka waktu dulu. Dan ada bagian dari diri kamu itu yang kangen untuk dilihat seperti dulu lagi. Padahal kamu sekarang udah tumbuh ke arah yang berbeda. Dan cermin itu nggak lagi menampilkan wajah kamu sekarang. Di titik ini, biasanya muncul ketakutan lain. Takut kalau menjauh dari mereka, berarti menghapus semua sejarah yang pernah dilalui bersama. Padahal, melepaskan circle nggak pernah menghapus kenangan. Kenangan tetap ada. Hanya saja, hubungan yang bergerak ke arah baru. Dan yang paling sering bikin kita bertahan lebih lama dari yang seharusnya adalah rasa bersalah sosial. Rasa nggak enak kalau mulai jarang muncul. Kalau mulai nolak ajakan. Kalau mulai punya circle baru. Padahal rasa nggak enak itu bukan tanda bahwa kamu salah. Itu cuma tanda bahwa kamu masih peduli sama mereka, meskipun hati kamu udah nggak lagi selaras dengan arah hidup yang mereka jalani. Contohnya sederhana.
Misalnya teman yang dulu paling seru diajak begadang, ngobrolin apa aja sampai pagi. Sekarang mungkin obrolannya masih seru, tapi arahnya berbeda. Dia sibuk membicarakan hal yang buat kamu terasa jauh dari yang kamu perjuangkan sekarang. Bukan karena dia salah ya, juga bukan karena kamu lebih baik, enggak. Cuman prioritas hidup kalian udah lagi enggak searah. Seperti dua orang yang dulu jalan bareng, lalu pelan-pelan sampai di persimpangan jalan yang berbeda. Dan mungkin di titik itulah kita perlu berhenti sebentar dan bertanya, kenapa aku ngerasa berjauh ya? Dan mulai bertanya juga, apa yang perlu aku lakukan dengan jarak ini? Nah, kalau kamu pernah ngerasain hal ini, gimana cara pelan-pelan untuk mulai ngelepasnya? Bukan dengan drama yang heboh, bukan dengan keputusan yang tiba-tiba, tapi dengan beberapa langkah kecil yang bisa kamu mulai dari sekarang. Yang pertama, kamu coba kenali dulu tandanya. Bukan untuk menghakimi siapa yang salah, tapi buat jujur sama apa yang kamu rasakan. Tandanya biasa sederhana. Percakapan yang dulunya bisa ngalir berjam-jam, sekarang kok rasanya dangkal ya, muter di topik yang itu-itu aja. Atau kamu pulang dari ketemuan bukan yang ngerasa terisi, tapi malah kok rasanya capek ya dari sebelumnya. Energi kamu terkuras. Bukan karena mereka jahat ya, tapi karena kalian udah bicara dalam bahasa yang berbeda. Values yang dulunya sejalan, sekarang mulai berbenturan pelan-pelan. Dan kamu ngerasa harus milih kata-kata lebih hati-hati supaya nggak ada gesekan. Kalau kamu udah mulai ngerasa itu, bukan berarti hubungan itu buruk. Itu cuma sinyal bahwa arah kalian itu sudah mulai berbeda, sedang berbeda. Langkah kedua, ini yang paling sering bikin proses ini terasa berat, ya karena tertukar maknanya. Melepaskan itu beda jauh sama membenci. Biasanya kita suka ngira itu bahwa untuk bisa menjauh, kita harus marah dulu, atau mencari alasan supaya bisa kerasa benar. Padahal enggak. Kamu boleh menjauh dari seseorang sambil tetap menyimpan rasa sayang untuk mereka. Melepaskan bukan berarti harus lewat pesan pertengkaran ya, atau lewat pesan panjang yang berisi penjelasan ini apa dan sebagainya. Nggak harus. Kadang cukup dengan mengurangi intensitas kontak secara alami aja udah cukup. Nggak harus diumumkan. Nggak perlu ada momen resmi perpisahan. Nggak harus. Cukup pelan-pelan. Kamu kasih ruang yang lebih besar buat diri kamu sendiri dan ruang yang lebih kecil untuk hal-hal yang udah nggak sejalan lagi. Langkah ketiga, coba berlatih jujur sama diri kamu sendiri. Ini bagian yang sering dilewati. Karena biasanya kita lebih suka sibuk memikirkan perasaan orang lain sampai lupa bertanya ke diri kita sendiri. Coba kamu tanya pelan-pelan, hubungan ini bikin aku tumbuh atau bikin aku menyusut? Pertanyaan itu sederhana, tapi jarang benar-benar kita jawab dengan jujur. Kamu bisa coba satu cara kecil. Coba kamu ambil waktu sebentar, me time, lalu tuliskan siapa saja yang bikin kamu pulang dengan energi terisi dan siapa aja yang bikin energi kamu itu terkuras. Nggak perlu daftar panjang, cukup jujur aja. Ya, karena dari situ biasanya polanya nanti kelihatan sendiri. Dan pola itu seringkali udah kamu rasain dari lama, cuman belum kamu akui, belum kamu sadari. Langkah keempat, beri ruang untuk circle baru, tapi jangan buru-buru. Ini penting. Karena ketakutan terbesar ketika kita melepaskan lingkungan lama, biasanya bukan soal kehilangan mereka, tapi soal takut sendirian sebelum menemukan lingkungan yang baru. Padahal, pertumbuhan itu jarang datang dengan pengganti yang langsung ada. Harus ada, biasanya tuh ada jeda gitu. Ada masa di mana kamu itu belum punya circle baru, tapi juga udah nggak nyaman dengan circle yang lama. Nah, masa itu nggak enak. Ya, saya akuin itu. Masa transisi itu nggak nyaman. Gitu. Tapi masa itu juga bukan tanda kamu salah jalan. Itu cuma tanda kamu sedang transisi, sedang berada di antara dua rumah. Dari satu ini pindah ke situ. Dan di titik ini, penting juga untuk kamu untuk berhenti memaksakan diri untuk diterima di tempat yang sebenarnya udah nggak lagi cocok. Karena memaksakan diri diterima itu artinya kamu sedang mengecilkan diri kamu sendiri. Supaya muat di ruang yang sebenarnya udah nggak sesuai ukuran. Atau kalau kita pakai ilustrasi lagi ya, coba kamu bayangin kayak gini. Ada tanaman yang ditanam di tanah yang dulunya subur, tapi sekarang mulai kering. Nutrisinya udah habis diserap. Tanaman itu bisa aja dipaksa bertahan di sana, disiram terus-terusan, dipupuk supaya lebih pupuknya lebih banyak misalnya, supaya tetap hidup. Tapi ada juga cara lain yang lebih jujur. Mindahin akarnya, ya tanamannya itu, ke tanah yang baru yang lebih subur. Bukan karena tanah yang lama buruk, tapi karena tanaman itu udah butuh nutrisi yang berbeda untuk terus tumbuh. Dan kamu pun seperti itu. Nggak ada yang salah dengan tempat yang lama. Cuma kamu sekarang butuh tanah yang lebih sesuai dengan siapa kamu yang sekarang.
Dan satu hal yang perlu kamu ingat, ini semua nggak perlu instan. Kamu nggak harus memutus semuanya minggu ini juga. Boleh pelan, ya. Boleh sambil ragu, nggak apa-apa. Boleh sambil kadang kangen nih sama versi lama pertemanan itu. Yang penting kamu mulai bergerak, walau selangkah kecil, ke arah yang lebih jujur sama diri kamu sendiri. Memang ada satu hal yang jarang diomongin, waktu kita bicara soal tumbuh besar. Kadang pertumbuhan itu berarti kita harus jalan sendirian dulu untuk sementara waktu sebelum ketemu orang-orang yang temponya sama dengan kita. Dan itu bukan hukuman, itu bagian dari proses yang memang harus dilewati satu persatu. Nggak bisa dilompatin. Kalau kita mau jujur lagi, berpisah dari lingkungan lama itu bukan kegagalan hubungan. Ini bukan cerita tentang siapa yang gagal menjaga pertemanan. Ini cerita tentang dua arah yang dulunya satu jalan, lalu salah satunya mulai naik ke tempat yang lebih tinggi, dan yang lain masih nyaman di tempat yang semula. Nggak ada yang salah dari keduanya. Menghargai diri sendiri pada akhirnya bukan soal mencari validasi dari tempat yang udah nggak lagi cocok, tapi soal keberanian memilih ruang, sekalipun sepi, yang membuat kamu jadi versi yang lebih utuh. Bukan versi yang lebih diterima, tapi versi yang lebih jujur tentang diri kamu sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu duduk di antara orang-orang yang dulu terasa rumah, tapi sekarang kok kayaknya kayak jadi ruang tunggu ya, coba jangan buru-buru nyalahin diri sendiri dulu. Mungkin kamu bukan berubah jadi orang lain, mungkin kamu cuma sedang jujur ya untuk pertama kalinya tentang apa yang kamu butuhkan sekarang. Melepaskan itu, sekali lagi, bukan bentuk pengkhianatan. Melepaskan itu bisa jadi justru salah satu bentuk cinta yang paling sunyi yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Karena kamu memilih untuk berhenti mengecilkan diri supaya muat di tempat yang sudah nggak lagi sesuai. Kalau video ini terasa menyentuh dari bagian dari cerita kamu, hidup kamu, coba klik like ya. Dan mungkin boleh sharing di kolom komentar, circle atau hubungan apa yang kamu sadari sudah nggak lagi selaras. Nggak perlu detail, cukup jujur apa adanya. Kalau kamu mau mengenal diri sendiri, karakter diri, potensi, kelemahan, apa yang sebaiknya dilatih dan dikembangkan, kamu bisa ya dites tulisan kamu di grafologi-indonesia.com/tes-grafologi. Atau kalau misalnya kamu mau belajar gimana sih caranya baca kepribadian orang dari analisa tulisan tangannya, kamu bisa belajar gratis di grafologi-indonesia.com/gratis. Ada banyak materi grafologi yang bisa kamu pelajari di sana, lumayan untuk nambah-nambah skill untuk bisa baca karakter orang. Untuk memudahkannya, linknya saya tulis di deskripsi ya. Harapannya setelah kamu tahu tentang potensi diri, kelebihan, hambatan, kamu bisa berkembang lebih optimal lagi. Klik linknya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama saya, Kang Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.